Ini spesial, luar biasa spesial karena di samping kiri pertama kali semenjak 99 baru bertemu, dan 99 sampai 2025 hampir 10 tahun lebih. Ada banyak dalam boxnya Romo Beni yang saya mau buka di program Buka Box sore ini. Romo Beni, terima kasih luar biasa dan kami merasa sangat diapresiasi datang ke program Buka Box. Terima kasih juga atas undangan dan saya merasa terhormat. Ini tamu spesial. Dan di samping kanan ini sebelumnya sudah ada episode di program ini, Pater Anton, Kepala Sekolah SMP Seminari, dan Romo Beni sekarang staf pengajar di Seminari Mateloko di SMA ya Romo? Ya, di SMA. Oke. Jadi Romo Beni ini saya punya perfect dulu waktu saya SMA tahun 98-99 Ya. dan orang baik sekali. Flores ini apa artinya kalau kita bayangkan tanpa SVD? Dan itu saya belajar dari SVD. Apa maksud titik-titik? Dia bilang, ya ikut seperti Pater Engels tuh. Itu hampir semuanya SVD. Projo cuma satu. Ini jangan sampai ada di dalam lemari. Saya buka lemari itu, dia ada di dalam lemari. Kami mengundang Romo ke sini dengan maksud kita mendengar apa yang kita sebagai SVD harus lihat ke depan dalam momentum 150 tahun. Romo sehat-sehat selama ini? Iya, sehat ya. Sehat ya? Iya, sehat. Dan di seminari terakhir, kalau saya tidak salah itu mengajar psikologi angkatan kami. Atau waktu itu baru mau landing untuk mengajar, baru pulang studi? Ya, studi psikologi, tetapi karena kurikulum sekolah tidak memungkinkan untuk pelajaran, lalu saya diberi tugas pelajaran yang lain sama sekali, khususnya di bahasa. Bahasa? Ya, saya waktu itu ambil bahasa Jerman dan sesudah itu dipercayakan untuk bahasa Latin. Sampai sekarang? Sampai sekarang akhirnya saya ambil bahasa Latin, lalu bahasa Jermannya ada orang yang Oke. menangani. Ya. Dan ini tentu menjadi pertanyaan karena saya didampingi oleh samping kanan saya, kalau dari layar sebelah kiri kawan-kawan, Pater Anton, seorang SVD. Dan di sebelah kiri saya dan kanan layar dari teman-teman, Romo Beni. Ini imam tapi satu hati, aneka wajah. Ya, sangat Tentu, Sangat. tentu ini punya maksud. Jadi Romo saya undang ke sini bersama Pater Anton. Kita sama-sama melihat karena kami SVD merayakan 150 tahun ini. Berdiri sebagai kongregasi. Dan setelah sekian lama seminari itu akhirnya ditangani oleh Romo Beni dan kawan-kawan saat kami masuk tuh tahun 93. Tapi sejak tahun 1928 itu oleh SVD Romo ya. Ya. Itu waktu itu kalau kita mau mengenang sejarah 150 tahun sekarang, kalau kita kembali ke belakang, saat itu ada Pater Sapa saja Romo, waktu Romo di Mateloko. Oke. Terus terang saya seorang imam projo, tetapi seluruh boleh dibilang sejak saya lahir sampai saya dibesarkan, dididik dalam proses pendidikan dari SD, SMP, SMA, itu benar-benar saya ada dalam komunitas para SVD itu. Waktu saya masih kecil dan hidup di Wolowona di Paroki Rooreke, itu sudah pastornya orang Belanda, SVD, Pater Luthers SVD. Sejak kecil saya sudah merasakan seluruh kehadiran mereka yang sampai sekarang sangat kuat ada di dalam batin hati saya. Ya. Waktu masuk SMP Seminari itu lebih banyak lagi misionaris SVD yang terdiri dari pelbagai bangsa.
ada yang dari Jerman, ada yang dari Polandia. Ya, pada waktu itu masih ada yang dari Austria, itu bruder-bruder. Amerika ada? Waktu itu Amerika sudah tidak. Mungkin Pater siapa yang pindah ke Hokeng itu? Pater Engels Pater sudah Pop, ada. Willem Pop Sudah Ya, pindah ke guru, sana. Guru bahasa Guru Inggris. bahasa kami. Inggris. Ya. Kami dapat itu Pater Engels, Pater Kurtbart, sedangkan yang Polandia itu Pater Jan Koslowski, lalu dengan bruder-bruder ada dari Austria, ya, ada bruder dari Jerman, ya, Otmar. Ya. Waktu entah itu di paroki, waktu Romo dari SMP ya, masuk seminari. Dari kelas 1 SMP Sampai kelas 3 SMA. sampai kelas 3 SMA. 6 tahun. 6 tahun. Figur yang paling kuat, kalau kami dulu figur yang paling kuat, karena di sini ada yang paling dekat dengan saya, Romo Beni. Kalau kami seminari, Romo jangan, saya lihat Romo wajah langsung berubah, tapi ini saya ngomong dari hati. 6 tahun saya di seminari itu, walaupun baru 1 tahun ketemu, ketika kami akan tamat, karakter Romo Beni begitu kuat. Wih. Tapi hampir kurang lebih 5-6 tahun itu Romo Datus. Jadi kita bisa lihat zamannya kami itu memang sudah di Romo-Romo, tapi tentu ada figur yang kuat juga waktu Romo di seminari. SPD yang menurut Romo. Boleh dibilang seluruh jiwa SPD itu ada di dalam diri kami. Jadi kalau mau katakan ini projo, tetapi itu hanya semacam casing atau apa yang disebut projo, tetapi sebenarnya seluruh hidup kami dididik oleh semuanya oleh para imam SPD. Pada waktu itu belum ada projo yang masuk seminari Mataloko. Kecuali pada bagian akhir dari kami itu seorang diakon projo yang dititipkan praktek 3 bulan di seminari itu, Romo Pius Banda, yang sekarang kerja di Papua. Itu saja baru kami tahu bahwa ada projo. Oh ya. Tapi selama itu bunyinya yang ada di dalam pikiran kami itu hanya terdengar itu SPD. Tidak ada, kita kan masih kecil, belum tidak ada punya pengalaman-pengalaman tertentu tentang imam projo. Masih imam projo mungkin masih tugas di tempat lain, tetapi di tempat saya, katakan di paroki, itu masih SPD semuanya. Sehingga belum ada bayangan tentang imam projo. Sampai ke puncak kelas 3 SMA itu baru sedikit ada penjelasan, gambaran sedikit tentang pada saat kami harus memilih, memilih kemana. Ya waktu itu memilih secara kabur-kabur juga, kita tidak dibimbing secara khusus bahwa pilih ke sana ke sini, tapi ya kita ikut saja apa saja yang kehendak kita, ya sudah kita pilih projo karena diberi peluang. Pada waktu itu diberi peluang, silakan, ada SPD-nya, ada projonya, dan Karbel Fransiskan. Itu ditawarkan waktu ini sekarang kan ada Pater Anton. Dalam bahasa gaul itu seringkali atu-atunya, artinya satu-satunya. Atu-atunya. Jadi anak tunggal seringkali bilang atu-atunya. Atu-atu. Ini sekarang kan Pater atu-atunya di seminari sebagai seorang SPD. Kolaborasi yang sangat sinergis ya dengan Romo-Romo, teristimewa Romo Beni. Selama Pater bertugas di Mataloko, kurang lebih berapa tahun ya? Sekarang masuk tahun ke-19. Tahun ke-19. Karena saya masuk di sana tanggal 7 Januari 2006. 7 Januari 2006 sampai sekarang 2025. Dan waktu itu kalau 2006 kalau tidak salah masih ada Pater Engels ya? Pater Engels masih, Pater Kurt juga sebenarnya masih. Pater Kurt, Pater Eman sudah berpindah. Pater Eman keluar. Eman Pater John Gono juga mungkin John sudah Gono, pindah. Jadi kami waktu itu figurnya paling Pater Eman, Pater John, Pater Engels. Pater Engels. Itu dokter yang menurut kami punya hati tapi tidak sih. Karena kalau kami sakit gigi itu yang repot. itu semua cerita tentang itu. Tapi angkatan waktu zamannya Romo? Iya. Pater Engels dia sudah pakai metode itu, cabut gigi yang sudah dengan, sebagai perawat tentara itu. Bahkan dia bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Masa? Ya, yang masuk ke SPD, saya kira Pater Rufinus Pater Rufinus dari Laja. Itu sudah dianggap meninggal, sudah sekian hari.
kami semua pakai novena, lalu ini Pater Engels itu datang dengan buat kejutan, sekarang yang bilang kejutan jantung yang itu beliau buat kejutan jantung terus, dia masih yakin ini bisa hidup. Dan hidup. Kita rasa ngeri dia gimana dia pukul itu Pater Rufinus waktu masih SMP. Sudah tidak sadar. Ya. 1-2 hari meninggal dan hidup kembali dan jadi imam SVD. 2 hari meninggal? Ya, Rufinus Sawe. Ya. Rufinus Sawe. Ya, kerja di Kalimantan. Nah, itu boleh dibilang itu mujizat. Menghidupkan kembali. Menghidupkan kembali yang sudah mati. Itu hebatnya ini Pater Engels ini. Oke. Romo, kira-kira kalau kami saat itu nanti sebentar saya mau buka boxnya juga Pater Anton. Bagi saya ketika saya seminari itu disiplin luar biasa. Saya menjadi sampai hari ini karena tangan Romo Datus, Romo Beni, Romo Alex, siapa lagi waktu itu, Romo Nani, almarhum Romo Nadus. Beliau luar biasa sekali. Ketika saya tamat seminari itu uang sekolah agak tersendat waktu itu di akhir-akhir. Saya buka boxnya sekarang. Romo Nadus tuh panggil saya, kau masih sisa 700.000. Kalau tidak bisa ikut Eptanas. Waktu itu kami istilah Eptanas. Ya, masih ya. Jadi saya ke rumah ya Romo waktu itu mungkin karena ada kakaknya kuliah di Sanata Dharma juga. Terus adik juga baru mau masuk sekolah jadi agak berat waktu itu. Saya pulang, Romo Nadus panggil saya, tanya, saya bilang, wah Romo berat ini belum bisa. Sudah Romo Nadus bilang, oke kau boleh ikut Eptanas dan ini bonus. Bukan saya sombong di layar saat ini, tapi memang waktu itu saya rankingnya agak baik Romo ya. Iya, benar. Jadi bonus waktu itu dari Romo Nadus karena dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA itu nilainya baik, jadi sudah di handle oleh Romo Nadus. Saya rasa itu saya cerita ketika saya tabis imam dan misa sulung itu, tanpa Romo Nadus saya mungkin tidak bisa ikut ujian akhir. Dan tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Kalau betul waktu itu uang sekolah menjadi ini, saya tidak ada di sini, Pater. Jadi almarhum luar biasa sekali, dan yang membekas dalam diri saya itu Romo, selama 6 tahun dididik oleh beberapa Romo yang saya sebutkan tadi, juga ada frater-frater waktu itu. Suasana belajarnya itu Kak Pater, yang mengasah intelektual kami, membuat kami belajar untuk tidak menghafal, tapi menggunakan nalar. Saya waktu itu pertama kali dengar kata nalar itu, saya bilang nalar nih apa? Macam kue atau benar Romo, saya bilang ini nalar nih. Jadi saya belajar, tapi seringkali Romo Datus, Romo Nani, waktu kami SMP, Romo Seli, nalar, jangan hafal, nalar. Saya masih sulit bedakan, tapi proses membuat kami akhirnya, oh nalar ini kita tidak membuku, kita memahami sesuatu sehingga kita bisa menjelaskan tanpa harus terikat dengan kata-kata yang tekstual. Jadi itu yang saya pikir sangat berarti dalam hari-hari sesudahnya sampai hari ini. Itu diskusi kami sebenarnya tentang nalar ini, saya nyambung ya langsung. Itu kan kita kan baru pulang semangat-semangat belajar tentang ilmu pendidikan. Dan kebetulan berkumpul waktu itu dengan Romo Nadus sebagai kepala sekolah, kita diskusi arah pendidikan anak-anak kita ini kemana. Kita langsung karena baru kita langsung sering mengutip-ngutip. Waktu itu saya ingat saya sering mengutip taksonomi Bloom. Ya, Bloom itu dia punya tingkat-tingkat dari tingkat yang sangat menghafal tadi sampai ke tingkat analitis, evaluatif yang setelah 25 tahun ini masih dipakai terus. Bahkan terus digaung untuk ya deep learning apa semua itu sebenarnya itu semua ikut alur berpikirnya Bloom. Sampai anak harus diajar untuk sampai ke level dia mengevaluasi sebuah karya, bahkan kreatif, menciptakan satu karya baru atas karya lama. Itu kan bagian dari proses pendidikan. Dan karena itu diskusi kita coba kita terapkan pada kamu yang sudah mulai itu tingkat nalar harus apa? Nalar itu sudah menyangkut berpikir yang lebih jauh. Dan dalam. Itu Romo fundament intelektualitas yang menurut saya bermanfaat sekali ketika baru sadar itu ketika tamat seminari, Mata Loko. Persis. Ketika kemandirian itu menjadi
eh, hal yang paling ini ketika kami harus belajar, Ya, ya. masuk mahasiswa, jadi kemandirian belajar dan tidak dikontrol dan sekian, tidak didikte dan sekian. Ya. Di situ baru sadar bahwa benar ya selama 6 tahun di seminari dibentuk dengan suasana membacanya sekian. Ya, ya. Istilah apa sekarang kami dulu akademika. Akademi itu. Akademika Akademi. masih, Ya. masih. Nah itu semua itu kalau sesudah kita tamat seminari baru kita bisa manfaatnya ini ternyata. Jadi anak harus mengolah, tidak sekedar menerima dan menyerap, tetapi bagaimana dari bahan-bahan yang ada itu dia harus menciptakan sesuatu yang baru. Dan itu maka proses diskusi itu adalah proses yang sangat Benar. sangat Pater memacu berpikir. dan Pater Anton tentu sebagai kepala sekolah juga melihat hal yang sama kan Pater? Ya, persis. Saat ini kita gencar dengan membaca buku baik teks Indonesia maupun bahasa Inggris. Oke. Dan sejak tahun 2020 waktu COVID-19 itu kita mendapat satu berkat besar dari kerjasama antara Seminari Mataloko dengan satu yayasan yang ada di Jakarta yang memberikan kita peluang membaca buku lewat English Discoveries, extensive reading. Ya, kita kerjasama dengan yayasannya di Jakarta yang ditangani oleh Ibu Jenny. Ya. Ini kan Pater Anton ketika seminari tidak jauh beda dengan Romo Beni yang saat itu banyak juga imam SVD yang menjadi formator di Mataloko. Pater waktu itu seminari Saya sebenarnya Hokeng ya? Ya. Oh oke. Saya Bisa masuk. sangka di range itu hampir semua juga ditangani Saya oleh. masuk seminar Hokeng tahun 86. Oke. Saat itu hampir semuanya SVD. Oke. Projo cuma satu. Oke. Romo Domitoron. Ya, Romo Domitoron dia yang pertama, imam projo pertama. Lalu sesudah itu tidak ada sampai saya tamat. Tapi frater-frater top dari Rite Piret hampir setiap tahun ada. Ya. Tentang ini, baik Romo, Beni juga Pater Anton untuk saya pikir bagus Romo ya kalau kami sebagai SVD merayakan 150 tahun berdiri di tahun ini juga mendengar dari Romo juga Pater bisa menambahkan ada banyak figur imam SVD yang sudah ada dalam sejarah yang mengukir Pater sebagaimana hari ini, Romo sebagaimana hari ini. Ini kira-kira aspek formasi yang menurut Pater juga mungkin Romo bisa tambahkan saling melengkapi yang perlu ada nih sampai sekarang yang tidak pernah boleh hilang dari kami sebagai SVD. Mungkin Romo atau Pater bisa menjawab ini. Formasi yang terdiri yang dari sudah ditinggalkan oleh para misionaris, entah keteladanan kah apapun yang menurut Romo Beni juga Pater Anton itu sebagai SVD zaman sekarang itu tetap harus ada. Ya, mungkin saya. Oke, Romo. Ya. Baik, terima kasih. Pada saat teman-teman atau orang-orang yang mengenal saya bertanya, Romo sudah berapa tahun di Seminari Mataloko? Saya bilang saya 26-27 tahun. Tapi saya tidak merasa sesuatu yang membanggakan. Karena setelah saya membaca riwayat dan ikuti kehidupan para misionaris zaman dulu sampai yang kami rasakan di Pater Engels, Pater Kurt. Apa artinya 26 tahun? Apa artinya 27 tahun? Sangat sedikit. Saya malu di hadapan para misionaris yang kerjanya sudah total. Mereka itu bisa berpuluh-puluh tahun di suatu tempat. Kita lihat saja pastor-pastor paroki yang bekerja, katakan Pater Momer Steak di Soa. Itu bisa sampai 50-60 tahun di tempat yang sama. Itu asketismenya, Kesetiaannya juga. kesetiaan, ketahanan, Stabilitas loci. Semua itu ada pada mereka. Membuat pertanyaan untuk kami yang projo, untuk saya secara pribadi,
bisakah semangat itu saya teruskan? Ini Romo mau katakan bahwa orang bisa se-boring dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi kalau orang tidak punya kesetiaan dan stabilitas seperti itu, orang bisa secepat pergi dari satu tempat. Itu warna generasi sekarang. Iya, itu terlihat Ya, Romo. terlihat apa? Saya kira dalam formasi yang kita hadapi sekarang adalah ini. Bagaimana menanam kembali semangat misionaris. Ya. Kerja yang betul-betul total memberi diri, dan itu istilah kitab suci yang mungkin terasa sangat tua. Iya. Ya, sangat tua mungkin untuk generasi sekarang apa itu. Iya. Ya, karena sekarang kan sudah diatur dengan satu dinamika yang lebih cepat. Ya, Dan ketekunan perpindahan mereka. ketekunan, Ya, bagaimana membuat tugas itu menjadi betul itu menggembirakan, Ya. walaupun di tengah kebosanan. Ya. Kalau terkait itu Romo, tadi saya suka tuh Romo sebut Momerstek ya, Ya, pater. pater itu ya. Dan itu langsung soa. Soal ya waktu itu. Kalau wilayah lain mungkin ada pater siapa yang orang tahu ini Langa. Ya, Artinya untuk menggambarkan stabilitas loci, ketekunan dan kesetiaan dia pada satu tugas dan tanggung jawab di satu tempat. di satu tempat. Itu paroki lain apa? Yang langsung orang ingat, oh ini figur Katakan ini ada di sini. Watuneso, Pater Fischer. Itu berarti Watuneso ya? Ya, itu orang langsung, jadi langsung seperti capnya itu sudah ada cap Iya. yang Iya. dan itu di generasi yang sampai sekarang orang tua umur 70, 80 tahun, mungkin 60 juga. Itu masih satu ya trademark untuk paroki Oke. itu. Oke. Ya, nama ini tidak bisa dicabut. Kalau mau lewat itu Bapak Yakub. Bapak Yakob. Ya, Itu itu namanya masih disebut. masih sampai disebut sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Jadi itu yang atau yang Mata perlu Loko, kita lanjutkan. Pater Kurt. Pater sekarang. Kurt. Ya. Atau Pater dia Kurt itu untuk Bere. Bere ya? Bere. Ya, seperti itu. Tuh sudah per paroki itu sudah dengan nama Ya, nama itu. Dan- Itu yang saya kira. Romo. Besok Romo Beni Mata Loko. Maka saya malu. Saya malu. Apa artinya 20 tahun itu sangat sedikit. Jadi saya tidak ada rasa bangga di situ. Saya selalu bilang, apa artinya saya di hadapan Pater Engels? Iya. Waktu saya ditempatkan, Monsignor Longinus panggil ke kamar makan, SK-nya ini. Waktu saya lihat di SK mulai berlaku dari 1999. Tapi titik tanpa akhir. Saya bertanya, apa maksud titik-titik? Dia bilang, ya ikut seperti Pater Engels tuh. Tak terbatas. Tak terbatas. 70 Saya kali langsung diam 7 dalam tuh, hati, Romo. saya bilang, sudah terima kasih Monsinyur. Dan sampai sekarang saya tidak pernah tanya kapan saya selesai. Ya. Orang bilang, rupanya kau sulit tinggalkan Mata Loko. Tidak, kalaupun saya dicabut hari ini, siap. Tapi sudah mulai terbentuk. Bayangan itu sudah mulai terbentuk. Saya tidak tahu yang lain, tapi kami yang generasi ini tamat 99 sebut Romo Beni Mata Loko. Ya. Seminari. Berarti 26 tahun itu belum berarti bahwa untuk Romo tidak cukup. Itu sudah sangat itu. Ya, terserah itu apa kata orang ya. Artinya kesetiaan dan ketekunan Romo itu sudah mulai bisa terjawab, karena kalau omong Romo Beni Mata Loko, Romo Nani Mata Loko. Seminari Mata Loko, Dan bahasa Inggris. dan bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Ya. Saya kalau omong Romo Nani Romo Alex. Romo Ya. Alex Dan Indonesia. lebih Ini semua sebenarnya jangan lupa Romo Cristobetu. Romo Kristo. Itu lebih Ya. tua dari kami, lebih Romo lama Kristo, sebenarnya. Jangan lupa itu sekarang sudah pindah ke paroki. Ya, Itu benar. Romo Kristo, Romo ya, Kristo, ya. betul. Romo Seli, itu Romo semua Seli nama-nama sejarah. yang puluhan Ya, tahun. Benar ya Romo. Lalu kalau Pater sendiri misalnya, Romo tadi melihat formasi seperti ini yang seharusnya ada juga saat sekarang. Tidak berarti bahwa kita tidak mau pindah ke tempat lain. Tapi saya menangkap pesan tuh ketekunan, totalitas, kesetiaan dan mencintai apa yang dia tekuni saat ini kan Romo. Sehingga karakter dia pada satu tempat itu sungguh membekas tuh. Kalau orang ngomong sebut ini Paterku. Dan itu saya belajar dari SPD. Terima kasih, Misionaris, Romo. para misionaris. Terima kasih. Ya, sampai sekarang itu. Kalau Pater Anton melihat aspek apa itu untuk formasi? Ketahanan ya di satu tempat seperti tadi Stabilo Loci. Saya akhirnya saat ini baru berani katakan bahwa saya lumayan setia dengan Lumayan 19. tugas saya 19 tahun walaupun masih sedikit. Bayangan saya dulu
pergi ke Afrika di Botswana itu paling kurang 25 tahun, lalu kembali ke Indonesia dan kerja di sini. Ternyata hanya 5 tahun karena sakit. Lalu saya istirahat hampir 1 tahun di Surabaya, berobat di RKZ. Dari dari Mei 2004 sampai Januari 2005. Seluruh 2005 saya di Ledalero, masih dalam proses penyembuhan, perawatan, penyempitan saraf tulang belakang. Satu saat sidang di sini di provinsi memutuskan supaya saya ditempatkan di Seminari Mataloko. Yang bawa berita waktu itu adalah wakil provinsial uskup sekarang, Uskup Budi Kleden. Beliau datang ke saya dan sampaikan keputusan itu. Saudara SK Anton siap ke Mataloko. Tapi saya bilang tidak bisa. Saya ini karena sakit, saya rasa lebih cocoknya di Hokeng. Lalu beliau datang lagi di bulan berikut, bulan Oktober. Bapak Uskup, sekarang Bapak Uskup, beliau katakan, Anton sidang sekali lagi, katakan Anton harus ke Mataloko. Saya belum bisa, Pater, karena saya ini punya kesulitan besar tangan saya. Kalau di daerah dingin Mataloko kemungkinan besar sakit sekali, kram. Lalu beliau pergi di bulan Desember. Provinsial sendiri datang, Pater almarhum Niko datang dan hanya tanya saya, Anton bagaimana? Saya siap pergi. Tapi dalam diri saya gejolak kuat sekali, pertanyaan besar, apakah bisa saya bertahan di sana? Yang menguatkan saya adalah satu kalimat yang saya bentuk sendiri, pasti saya belajar sesuatu. Tanpa tahu apa itu sesuatu, tapi saya katakan saya pasti belajar sesuatu. Sampai di Mataloko ketemu Romo Nani dan saya sampaikan, saya ini sebenarnya di Seminar Hokeng, hati saya ada di Seminar Hokeng, bukan di Mataloko. Oh, dia stres karena dia Bahasa Inggris. Dia rasa kehadiran saya sudah menguatkan dia. English room. Di English room. Di English room itu. Lalu suatu saat wakil provinsial datang, Pater Budi Kleden datang tanya, Nani bagaimana? Aduh, dia ini bilang hatinya ada di Hokeng. Tapi baik, dia dalam proses menyesuaikan diri dan sudah perlahan-lahan di sini. Dan ya sampai saat ini. Dan itu kami yang SPD kalau omong Pater Anton, wah seminari. Ya, pasti. Jadi karakternya sudah kuat di sana. Sudah kuat. Ya lumayan. Ya. Itu hati, kaki, batin seluruhnya sudah ada di sana, bro. Tidak ada lagi hati ada di Hokeng. Sedikit. Masih sedikit ke Hokeng. Romo melihat SPD seperti apa di momentum 150 tahun? Untuk saya ini guru untuk saya. Dia guru atas guru. Seperti cermin, saat saya ada sesuatu saya selalu bercermin pada para misionaris. Maka saya punya buku-buku yang pernah terbit berapa edisi yang langkah-langkah atau itu yang Pater Dami Mukese tulis. Jejak misionaris. Jejak misionaris itu yang jejak yang Belanda, yang Jerman, yang apa itu dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi sampai terakhir itu. Itu kan saya baca. Saya melihat nilai apa yang di balik mereka ini. Itulah yang saya pikir, wah ini hebat ya. Memberi mereka macam Abraham yang Tuhan bilang, keluarlah dari negerimu, tinggalkan keluargamu, pergi ke suatu negeri terjanji yang tidak jelas kemana. Itu kan misi awal itu dalam kitab suci Perjanjian Lama. Itu tercermin di dalam figur-figur SPD awal. Para misionaris yang tinggalkan seluruhnya, keluarganya, dan kalau bilang seluruh harta milik mereka yang ada di sana kan itu semua ditinggalkan, tapi juga saat dia butuhkan di misi, yang di sana itu semua dijadikan semua untuk milik misi. Ini sesuatu pemberian, di situ langsung kaul ketaatan ada muncul, kaul kemiskinan,
kemurnian hati memberi semuanya tanpa satu pretensi atau untuk keuntungan diri. Semua itu ada di situ. Ya. Maka itu kaul-kaulnya itu menjadi hidup. Ya, benar. Sangat hidup dalam seluruh karya pelayanan pastoral. Ya. Sampai ada yang sakit, mati itu, yang pergi dalam keadaan yang susah kita bisa bayangkan fasilitas waktu itu. Ya. Saya kalau nonton kembali film-film di YouTube yang diputar ulang lagi sejarah jejak-jejak mereka, aduh susah. Jalan kaki, naik kuda dan semuanya serba terbatas. Ya. Tapi di wajah mereka begitu ada satu semangat yang saya kira itu kelebihan dari SPD lagi, itu mempercayakan seluruh karya semua itu pada Allah Tritunggal. Allah Tritunggal, sehingga itu saya kira spiritualitas SPD yang paling kuat. Ya, sehingga betul itu semua tantangan dan apapun rasanya bisa dilewati, walaupun dalam kemanusiaan dan kelemahannya masih dia bisa atasi. Flores ini apa artinya kalau kita bayangkan tanpa SPD? Ya. Ya, tadi pagi Romo Nani mengirim Oh begitu, saya belum baca. Ya, betapa besarnya Besar, peran SPD di bisa, gereja Flores, karena tanpa SPD tidak ada gereja seperti ini. Dengan pendidikannya, perilaku kita, Seluruh. ya, sangat dibentuk oleh misionaris SPD. Romo Nani mengirim tulisan reflektif untuk Perjalanannya dalam ziarah di Eropa. Ya. Maka kita omong dulu figur Romonani ini. Belajar dari SPD, Romonani juga katakan begitu. Lalu waktu dia mengajar bahasa Inggris, pembentukan karakternya itu karakter SPD sebenarnya yang mau ditanamkan pada anak-anak, yaitu ketahanan, jangan cepat bosan. Ya. Baca, itu Nani punya bahasa yang pasti kamu masih ingat. masih. Ya, kerja keras itu, ketekunan itu kan sebenarnya semangat misionaris yang mau ditanamkan. Ya. Supaya nanti itu seluruhnya itu ditransfer kepada generasi berikut. Dan persis yang dicontohkan, saya bilang cermin tadi itu adalah misionaris. Cermin kerja keras, kerja yang tekun, yang setia pada satu tempat, berani duduk, dan bagaimana engkau bisa bertahan di kursimu? Ya. Di kursi. Jadi istilah dia tanam pantat, Tanam tikam pantat, kepala. tikam kepala. Nah, itu. Saya Sebenarnya itu baru ingat semangat lagi itu. setelah hampir 20 Itu. tahun lebih. Ya. Tanam pantat, tikam kepala. Tikam kepala. Itu rumus di seminari itu. Ya. Tapi omong-omong tuh Romo, kami orang bilang jas merah. Arnold Jansen kan dia seorang projo awal. Iya. Dan sesudah itu berpikir untuk mendirikan kongregasi misi. Maka lahirlah SVD, SSPS dan SSPS AP. Jadi di 1875 memang kongregasi ini berdiri, tetapi sebelum itu dia sebagai seorang imam dioses. Dan ini menarik karena Pater Anton berada di tengah Romo Beni, Romo Nani, Romo Kristo, Romo Seli, Romo Alex, Romo Inodura, Romo jadi Harden, Romo Arman, Romo Dino, Romo Istos, Romo Itos. Jadi sebenarnya antara SPD Projo itu kan dengan imam diosis itu dia kait-mengaitnya kuat. Ya kan Romo. Jadi anak dan bapak, lalu bapak anak jadi gitu. dia bola-balik. Jadi Bola-balik gitu. Bapak Uskup almarhum seringkali kalau kami kapitel, itu kata pembuka itu beberapa kali saya dengar saudara sulungnya saya. Itu maksud dia SPD. Lalu kami mendengar ini, kalau saudara sulung Arnold Jansen seorang projo, kita panggil projo opa kah? Atau om kah? Atau jadi itu bola-balik gitu. Tapi terlepas dari itu, Pater belajar apa dari para Romo yang SPD sendiri awalnya didirikan oleh seorang imam diosis, Santo Arnold Jansen. Dia imam diosis dan mendirikan kongregasi misi. Ya, saya belajar dari mereka itu praktek kaul, 3 kaul yang saya ucapkan, dan mereka itu yang melaksanakan. Ya, Pater buka boxnya ini maksudnya begini, apa ini? Maksudnya bahwa mereka punya ketaatan luar biasa. Sekali uskup bilang kau di situ dengan titik-titik tadi tanpa jelas tadi, dan mereka terus di sana. Tanpa meminta untuk
pindah dari situ. Iya Romo, saya melihat juga itu. Itu ketaatan. Dan yang kedua itu kemiskinan. Saya yang mengucapkan kaul, mereka itu laksanakan. Romo Beni jalankan. Ya. Romo Beni tidak punya mobil, tidak punya motor pribadi, tidak punya banyak kekayaan ya. Tidak ada. Romo Beni punya buku-buku banyak sekali. Oh ya, di kamar. Dan Romo Beni punya hati, punya waktu banyak sekali untuk anak-anak. Itu yang mengagumkan untuk Pater saya. sekian tahun belajar dari Ya. Romo-romo di Sangat seminari saya seperti belajar itu, dari mereka. Kemurnian mereka luar biasa. Mempraktikkan itu, murni pikiran, murni hatinya, semuanya itu dipersembahkan untuk anak-anak. Ya. Bukan anak mereka, tapi anak orang Ya. yang dipercayakan, orang tua percayakan anak-anak itu kepada tangan mereka untuk dibimbing. Mereka melaksanakan 3 kaul itu secara murni dan konsekuen. Oke. Dan itu yang saya belajar. Saya itu sengaja juga Romo, terima kasih banyak Romo Beni mau hadir di sini itu menghadirkan Romo Beni dan Pater Anton. Ini untuk kami dari luar tuh melihat paket, orang bilang sarimi itu Romo, bumbu-bumbunya itu tuh kalau diseduh di dalam mangkok itu langsung plek enak. Tambah dengan telur ceplok lagi pas. Kami melihat Pater Anton, Romo Beni, Romo Nani itu bisa ya kolaborasi yang luar biasa. Dan di episode sebelumnya itu Romo, saya tuh omong ke Pater Anton di podcast, saya bilang sebagai SVD berbangga sekali para Romo mempercayakan Pater untuk menjadi kepala sekolah sekarang. Ya. Jadi kebersamaan Romo Beni, Pater Anton itu dengan Romo Nani, Romo Seli, Romo siapa lagi di seminari itu, Romo Kristo, Romo Ino. itu di luar mengajarkan secara gestur itu kuat pesannya bahwa sinergis luar biasa. Ya, Kolaborasi. tanpa mereka saya tidak bisa duduk di posisi sebagai kepala sekolah. Saya tidak sangka-sangka ada diskusi di balik. Dan sangat Kemudian sekali jauh sekali baru Romo Beni katakan ya kami sempat diskusi tentang itu. dan sangat disupport. Itu. Dan saya kalau dari segi kualitas saya bukan orangnya sebenarnya. Masih ada orang yang jauh lebih yang Imam Projo ya. Seperti mereka menghayati 3 kaul tadi sangat murni dan konsekuen. Mereka itu yang layak untuk jadi kepala sekolah. Dan saya masih bergulat dengan pribadi saya. Jadi sebenarnya Arnold Jansen itu kalau mau dibilang lelah sih. Di dalam diri yang SVD ada Projo yang aslinya dia, tetapi dia berpikir soal bagaimana bermisi dan membangun banyak tempat untuk banyak para misionaris. Romo ini agak-agak ringan. Latih kor Rabu Sabtu masih ya? Masih ya. Ya, masih. Koperasi Koperasi ada? masih. Kalau zaman kami koperasi itu BUMN paling kaya. Karena satu-satunya itu hanya di SMA atau SMP waktu itu. Dan ratusan itu menuju kios utama hanya di koperasi itu. Jadi boleh bilang ini mesin uang. Sampai sekarang ya Romo. Mesin uang yang bukan untuk apa. Saya pada dasarnya mengajarkan mereka pertama harus berdikari. Otonom. Dan harus bisa produksi ke dalam dan bisa membuat akhirnya kita tidak bergantung pada pihak lain. Ya. Itu mendidik mereka untuk ke depan kalau seandainya mereka jadi apapun, ya harus atas usaha sendiri. Ya, uang itu bergerak untuk membiayai dirinya sendiri dengan seluruh kegiatannya. Itu maka saya bilang ingat kejujuran, mempertanggungjawabkan keuangan itu bagian dari nilai pembentukan karakter ini. Walaupun akhirnya kita melatih mereka untuk semangat kemiskinan. Itu kemiskinan bukan berarti tidak ada uang. Tapi ada uang, tapi bagaimana engkau bisa membuat bertumbuh semua hal yang baik. Di situ semangat kemiskinan. Bukan artinya saya tidak ada uang sama sekali, itu impossible hidup di dalam tanpa uang. Tapi uang itu dikelola dengan baik, itu semangat kemiskinan. Maka saya pernah pikir coba latih untuk latihan kejujuran. Tanpa perlu ada yang menjaga, lalu kau bayar sendiri. Pernah itu eksperimen. Ya, walaupun itu diberhentikan karena ada sesuatu ganjalan, tetapi itu semua
seminari menengah sebagai semacam tempat pemupukan awal untuk semua semangat-semangat yang SVD punya atau biara apapun yang kan gereja menuntut kan 3 kaul ini. Ya. Ya kira-kira yang dasar-dasar untuk bagaimana penghayatan kaul-kaul ini sudah dimulai dari seminari pembentukan awal. Termasuk tadi kooperasi. Orang tidak melihat itu, tapi saya sebagai pendidik melihat jauh di balik itu semua. Kejujuran dan latihan kemandirian, entrepreneurship, apa semua. Itu yang akhir-akhir ini disebut. Kalau uang saku Romo, kami dulu 15.000. Nah, di situ wajib mengumpulkan. Kan saya bilang, nanti kalau kamu masuk biara, itu bagian dari bagaimana hidup komunitas. Itu sangat kuat. SVD punya itu pola hidup harus dalam komunitas. Ya. Jadi engkau tidak bisa egois. Engkau harus memperhatikan sesama saudaramu di dalam komunitas itu. Ya. Engkau membantu juga apa. Jadi harus mengumpulkan apa yang merupakan hasil itu untuk menghidupi komunitas. Oke. Komunitas hidup dari seluruh kerja dari seluruh anggota. Itu kan sudah mulai kita ajar dari sejak mereka di seminari. Saya tidak mengajar tentang nilai projo, tapi saya nilai universal yang bisa dihayati di komunitas-komunitas. Bagaimana dia akhirnya bisa menghidup. Selain itu komunitas membantu komunitas lain. Kau harus punya kepekaan. Mungkin komunitas ini hidupnya lebih baik. Komunitas yang di sana mengalami kesulitan. Itu kan Monsinyur Budi waktu bicara webinar di Malang, bicara tentang itu, tentang bagaimana komunitas ini membantu komunitas lain di Afrika yang mengalami kelaparan atau apa. Yang Indonesia membantu ke sana. Tapi itu sudah dari seminari diajar. Dia punya apa dasarnya, bibit awal. Ya seperti itu. Wow. Ya kalau mau bilang kita sudah pikirkan semua untuk persiapan menuju dia ke level-level yang lebih jauh. Ya. Ini Romo, dari sekian yang kita tanya-tanya buka-buka box itu ada sedikit itu requestan dari beberapa teman yang saya keep nama mereka. Nanti kalau Romo Beni sama Pater Anton datang, buka box nih tentang uang saku, tanya itu. Ya. Tanya itu koperasi, tanya itu latikor, tanya itu. Uang saku itu kan ada yang masuknya, ini kan status sosial orang tua. Ada yang kasih lebih, ada yang kurang. Tetapi saya bermain di situ, kadang-kala saya bilang, sudah panggil orang itu. Kau lihat yang ini nih, dia punya apa bukunya ini kosong ini. Kau ambil, bisa kau bantu ke dia. Ya, supaya dia ini bisa juga, dia sendiri tidak tahu mau belanja dengan cara apa. Tidak punya. Benar. Itu. Maka kita mengajar melalui itu kepekaan sosial. Pater, kira-kira dalam perjalanan ke depan, apa yang menurut Pater sebagai seorang imam SVD, kalau nanti suatu saat ada lagi SVD yang bekerja, berkolaborasi bersama dengan imam diosis, bagaimana Pater saat ini, spirit apa nih yang harus terus dipegang teguh supaya yang macam begini nih kami lihat terus, kami tuh damai, senang sekali lihat Pater Romo Beni datang sama-sama ke sini, berkolaborasi, bekerja bersama. Ya, persaudaraan. Bawalah persaudaraan itu dari kotak SVD-mu ke seminari menengah yang di sana ada mayoritasnya teman-teman projo. Mereka di sana sudah punya rasa persaudaraan yang sangat kental. Karena itu kita yang dari SVD masuk ke sana, bawalah itu. Karena di sana kita bersama mereka dalam satu skop yang sama, spirit yang sama, persaudaraan, membangun komunitas kerja di sana. Di sana komunitas kerja. Karena itu, karena komunitas kerja, maka kita butuh persaudaraan. Tanpa itu kita retak, lalu kita berdiri masing-masing, anak jadi bingung, umat jadi bingung, orang tua jadi bingung. Itu. Makanya mungkin Bapak Uskup ini dengan logo atau moto tabisannya itu fraternity, persaudaraan. Jadi penting sekali Pater ya untuk bagaimana bisa bekerja sama secara baik. Romo mau tambahkan? Ada pengalaman bersama Pater Engels. Itu yang saya tidak lupa. Saat waktu makan siang kebetulan belum banyak yang datang.
untuk makan. Memang semua masing-masing dengan kegiatannya di sekolah, di sini. Jadi belum sulit menentukan jam makan bersama. Oke. Dia hanya bilang, "Nei, komunitas adalah kekuatan." Dia omong, komunitas adalah kekuatan. Dan itu yang terekam sampai sekarang. Bagaimanapun sibuk kita, kesibukan yang sekian banyak, jangan lupa makan bersama, doa bersama, kegiatan bersama, itu komunitas. Ya. Di situ kekuatan kita bersama. Dan itu yang saya kira ini sedang dibangun di seminari. Perfect nasihat saya sore ini. Saya kadang-kadang jadi workaholic. Fokus kerja sekali tapi lupa makan. Selain untuk kesehatan tetapi komunitas. Itu bukan saya atau Pater Engels yang mengajar. Saya mau katakan saya semangat SVD ini saya punya mantan itu perfect SVD yang bertindak sekian menit sebagai perfect depan saya. Johan, ingat jangan terlalu fokus kerja, ingat makan. Itu. Serius. Dan itu sudah lama ya, kami sebagai anak-anak alumni pernah dibimbing itu kan merindukan dimarah, merindukan ditegur, merindukan berlutut kembali, merindukan tidur di luar, ribut di asrama harus keluarkan tikar malam-malam. Itu Romo Datus. Romo kalau menyaksikan ini, Romo tuh melukai kami banyak. Teman-teman tuh waktu lihat postingan saya dengan Pater Anton, saya bilang nanti Romo Beni juga. Waduh banyak itu. Bisa tidak kami terhubung lewat Zoom, nanti ada segmen kami muncul, terus kami cerita semua pengalaman kami di seminari itu yang kami baik rasa sekali. konyol. Seharusnya itu terjadi. Ini banyak yang konyol ini yang begini nih. Pernah satu malam itu saya tidak lupa. Bagaimana waktu saya cek di jam 2 pagi. Saya rasa ada suara yang masih ngobrol di sana. Ya, ini Romo mesti ngomong. Lalu Romo. Itu kan kamu dulu kan zaman itu. Saya pergi ke belakang ruang barang. Bubar lari semua, tapi saya lihat ada satu yang masih ada di situ. Saya kejar dia sampai situ, dia tidak bisa lari. Tapi tiba-tiba dia hilang tidak tahu di mana dia. Saya cari-cari, saya bilang, tidak mungkin dia mesti ada di sini tadi. Masa hilang? Lalu saya langsung bilang, masa hilang? Ini Romo saya omong dengan kekosongan, tidak ada orang. tapi Romo tahu bahwa Saya tahu masih ada orang itu. Tidak lama saya lihat itu lemari itu goyang. Lemari itu goyang. Saya bilang, ini jangan sampai ada di dalam lemari. Saya buka lemari itu, dia ada di dalam lemari. Saya bilang, ini untuk pertama kali saya punya pengalaman seorang manusia ada yang seperti tikus. Jadi waktu itu ceritanya mereka makan ya Romo? Ya, sedang makan. Di saat jam tidur? Jam tidur. Angkatan Jam 2 siapa? pagi. Angkatan siapa? Saya tidak sebut nama tapi sampai frater akhirnya dia selesai di situ. Saya itu terkenal anak sopan sekali ya Romo ya. Sangat. Jadi yang begitu-begitu itu Itu pasti macam begitu saya tidak ada dalam list itu. Itu sudah kita pikir ini pasti jadi. Ya waktu itu. Dan saya itu merasa sangat terdukung. Jadi melalui forum ini ya, di program ini. Romo terima kasih banyak ya Romo mau bersedia datang itu. Saya dan tim di sini, Pater Charles juga. Oke, terima kasih tahu Pater bahwa Charles. Mau Beni mau ke sini dan dia sangat ini supaya itu harus jadi Johan. Kami itu merasa sangat apa ya Romo, bangga, terhormat Romo Beni, mantan staf kami, pengajar, perfect di seminari, rendah hati sekali datang dan mau memenuhi undangan. Dan Pater Anton, bisa saya tambah sedikit boleh satu sekali, hal yang mungkin sekali. satu penting. Kita masih punya Begini. waktu cukup. Belum tutup ya? Belum. Saya pikir tadi sudah rangkuman menutup. Belum. Oh ya sudah. Oke lanjut saja. Ini nanti di cut nanti. Tidak. Supaya dia natural ya. Oh ya, mengalir saja ya. Oke lanjut ya. Jadi Pater Anton kan punya ide awal. Johan, bagaimana kalau kita hadirkan juga Romo Beni dan kita satu paket. Jadi itu momentum 150 tahun SVD itu bagus untuk kita kupas story ke belakang, ngobrol tentang figur-figur SVD, juga mungkin memori di seminari yang lucu yang bisa diangkat kembali. Dan ternyata itu connect dengan teman-teman seminari karena saya posting yang dengan Pater Anton, tetapi juga menyertakan informasi bahwa bakal ada Romo Beni. Rame Romo. Tungtang di grup itu tuh. Oke, di penghujung Romo Beni ini mau sampaikan sesuatu. Romo Beni, oke. Begini, menyangkut persaudaraan. Oke. Saya sebenarnya bersyukur bahwa penempatan para pastor sebagai imam yang formator di seminari itu adalah orang-orang yang punya kematangan
kematangan pribadi yang bagus, sehingga dalam kemampuan adaptatifnya kuat, bagus. Sehingga biar variasi spiritualitas tinggal bersama, tapi persaudaraan itu kuat. Kita merasa kita punya misi yang satu dan sama, walaupun kita lahir dari latar spiritualitas yang berbeda-beda. Ya, itu. Maka saya sampai sekarang sebenarnya menghendaki agar itu tetap ada dan ikut memperkaya seluruh spiritualitas yang ada di seminari, supaya anak-anak banyak belajar dan mereka mengenal banyak spiritualitas. Walaupun hanya satu spiritualitas Kristiani, tetapi ada untuk hidup membiara dan lain sebagainya. Sebaiknya banyak bekerja juga di seminari pada umumnya. Maka ide itu yang sering kita sudah memberi proposal untuk ke Karmel, ke SMM, ke Fransiskan itu untuk tolong kalau ada imam yang mau bekerja di seminari, kita cukup open untuk itu. Silakan ya. Yang untuk sementara sekarang kita dengan SVD itu kita anggap kakak adik sudah itu, karena dari dulu kita sudah ini warna diocese keuskupan kita itu warna di Flores khususnya. Yang kuat itu adalah imam diosesan dan imam SVD. Misalnya dan itu persaudaraannya sudah terbentuk. Kapusin, Semua Fransiskan itu yang terakhir dalam era 80-an, 90-an baru muncul lagi yang lain. Tapi yang dari dulu sejarahnya kan yang ini saja. Sesudah itu baru Karmel muncul di era tahun 70-an atau apa. Ada parokinya di keuskupan kita. Tapi rasa persaudaraan itu sudah ada, sehingga tidak ada sesuatu yang baru waktu kerjasama di seminari. Ya terasa itu dengan Pater Anton, kita gembira. Itu orang bilang kalau datang duduk di meja makan Mataloko seminari itu membawa kegembiraan. Benar. Banyak dengan ramainya seperti tadi Bruder Simply, Pater Medes yang ikut meramaikan kamar makan. Yang seperti itu di Mataloko. Itu penggembira Penggembira-penggembiranya banyak itu. Kita kena capek lagi lelah, tapi ada lucunya saling ganggu. Romo Seli mengganggu Pater Anton, saling ganggu Romo Alex. Ya itu sekarang. Kami di sana ada Romo penggembira. Romo Seli. Tanpa Romo Seli kamar makan sepi sekali. Tapi sebenarnya kan di balik itu mengikat lebih kuat rasa persaudaraan dengan cara-cara seperti itu. Itu orang-orang yang matang, yang bisa saling mengganggu dan yang kadang-kala guyonnya tuh enak. Itu gambaran kematangan. Nah sekarang perlahan-lahan Romo-Romo muda itu ganggu. Sekarang antar mereka Romo muda sudah tertular. Romo Isto mengganggu Romo Alex. Romo Arman mulai mengganggu saya. Itu murid itu. Romo Dino, Romo Dino pelan-pelan. Sekarang sudah itu virus positif yang kita coba tular. Romo Dino tuh kalau saya habis langsung ditempatkan di sana, pasti saya ngajar. Romo Tino. Sehingga waktu pergantian jadi kepala sekolah, kita tidak persoalkan ini latarnya mana. Yang penting orang yang profesional dan bilangnya tempatkan saja. Tidak usah berpikir terlalu ruwet di dalam kelompok klik-klik atau itu. Dan itu dasarnya pada kuatnya persaudaraan Romo ya. Kita pecahkan seluruh itu, saling percaya. Benar. Tidak boleh ada gap. Ya benar. Itu saja. Kalau Romo menekankan persaudaraan, dan ini saya pikir bagus untuk menjadi clue refleksi untuk kita juga sebagai imam SVD yang akan merayakan. Saya tidak keluar dari frame itu karena momentum luar biasa sekali untuk kami, Romo. 150 tahun itu bukan waktu yang pendek. Dan nilai-nilai ini yang kami dengar katakan dari luar mengatakan ke kami itu berarti sekali. Tentang persaudaraan, tentang ketekunan, kesetiaan pada pekerjaan. Lalu tidak cepat melepas sesuatu, tetapi bagaimana ada totalitas di situ. Dan semua itu kan spirit-spirit yang bagus untuk melihat ke depan. Kalau Pater? Soal dari segi jumlah ke sana lagi. Selain saya, Seminari Mataloko sangat membutuhkan SVD yang lain. Yang membawa corak persaudaraan,
cinta kasih, Oke. keterbukaan, Kerjasama. ya kerjasama. Terima kasih sudah hadir dan memberikan 1-2 hal yang sangat berarti untuk saya, mantan anak murid yang menjadi imam SVD yang akan merayakan ulang tahun kami sebagai kongregasi itu yang ke-150. Jadi inilah refleksi yang kami terima secara langsung tentang persaudaraan dan macam-macam yang sudah kita bahas di balik lucu-lucu tadi. Tapi terselip hal-hal ini, jadi sekali lagi banyak terima kasih. Kami mengundang Romo ke sini dengan maksud kita mendengar apa yang kita sebagai SVD harus lihat ke depan dalam momentum 150 tahun. Untuk formasi, untuk visi, untuk sekarang dan macam-macam. Dan Romo sudah katakan banyak tadi, boxnya sudah banyak dibuka. Jadi terima kasih Pater, terima kasih banyak. Terima kasih kembali Untuk Pater Johan. inisiasi yang sudah dimulai mengundang Romo Beni, dan kami juga berpikir yang sama. Dan Romo akhirnya bisa hadir satu paket dengan Pater di program yang sama. Itu obrolan kami lucu-lucu dan ada banyak hal yang kami bahas terkait dengan momentum perayaan 150 tahun SVD yang akan dirayakan tahun ini, tepatnya pada 8 September 2025. Jadi sekali lagi Romo terima kasih. Pater Anton terima kasih sudah hadir di program ini. Dan untuk semua teman-teman yang menyaksikan obrolan kami, terima kasih banyak. Saya Pater Johan dari Studio Box Cafe di program Buka Box Komisi Komunikasi SVDND mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.